Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, sahabat petani, para subscriber dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Lanusia Channel. Di sini saya akan menayangkan tentang kenapa sih harus dikastrasi dan apa manfaatnya kastrasi. Oke, tidak berlama-lama, kita ikuti video berikut ini. Teman-teman, sahabat petani, para subscriber dimanapun berada ya, pagi hari ini saya akan menayangkan tentang kastrasi. Jadi kenapa sih harus dikastrasi dan apa manfaatnya kalau dikastrasi? Oke, kita akan bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Ini kembali ke masing-masing orang teman-teman ya, karena satu-satunya orang itu akan mempunyai pendapat yang berbeda. Ini menurut versi pemahaman saya. Kenapa sih harus dikastrasi? Apa sih dampaknya kalau tidak dikastrasi? Ini kalau pemahaman saya teman-teman ya. Intinya pada usia di bawah 3 tahun ataupun maksimal 2 tahun lah. Sebenarnya kastrasi itu maksimal 2 tahun. Jadi diharapkan tanaman TBM 2 ya, kalau TBM 1 itu kan otomatis 0 sampai 1 tahun. Ini TBM 2 antara 1 tahun sampai 2 tahun. Ini belum diharapkan untuk diambil hasilnya teman-teman ya, karena memang usianya belum sampai situ. Jadi dengan adanya dikastrasi ini akan membuat tanaman itu batangnya lebih besar, tumbuh sehat, sehingga diharapkan nanti setelah umur 3 tahun itu akan buahnya akan besar. Itu tujuannya. Nah, andai kata tidak dikastrasi, itu sebenarnya ada sebagian orang yang memang dari awal buah itu dibiarkan. Andai kata teman-teman tidak melakukan kastrasi, menurut pendapat saya ini harus pemupukannya itu harus lebih dibandingkan yang dengan dikastrasi. Nah, kenapa harus lebih? Karena usia-usia yang belum produktif sebenarnya teman-teman ya. Kalau usia masih di bawah 2 tahun itu belum diharapkan untuk diambil hasilnya. Istilahnya bahasa yang kita sering dengar itu masih terlalu prematur teman-teman ya, terlalu dini. Sama ibaratnya kalau istilahnya manusia masih di bawah 20 tahun menikah. Nah ini ibaratnya reproduksinya belum siap teman-teman ya, untuk istilahnya kalau manusia itu belum siap reproduksinya. Nah kalau tanaman kelapa sawit ini belum siap karena usianya masih terlalu dingin. Jadi ini difokuskan untuk pembentukan batang teman-teman ya. Jadi makanya dengan adanya dikastrasi ini diharapkan batangnya itu akan tumbuh sehat, besar, karena tidak dibagi untuk bunga buah. Nah kalau dibiarkan, otomatis nutrisi yang diserap melalui pemberian pupuk itu akan dibagi ke seluruh tanaman ya, terutama dari akar, batang, daun, dan buah serta bunga. Nah, jadi dengan adanya dikastrasi ini diharapkan tanamannya itu tumbuh berkembang dengan sempurna, dengan ciri-ciri batangnya besar, bonggolnya besar. Itu nanti dengan adanya batangnya besar itu, maka diharapkan nanti buahnya otomatis besar. Tapi kalau ini dibiarkan sampai masa, ini tidak akan bisa besar buahnya teman-teman ya. Ini andai kata dijual di pabrik pun tidak laku. Itu. Dan dampaknya
tanaman itu ataupun batangnya itu tidak bisa besar. Karena nutrisi yang diserap itu dibagi-bagi. Itu menurut pemahaman saya. Tapi mungkin teman-teman yang mempunyai pemahaman yang lain, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Berikan masukan pada kami biar kami lebih banyak referensinya, lebih banyak istilahnya pengetahuannya tentang apa dan dampaknya kalau dikastrasi ataupun tidak dikastrasi. Oke teman-teman. Teman-teman sahabat petani, ini cara kastrasi itu terutama yang dibuang adalah buah teman-teman ya, karena buah itu akan menguras istilahnya nutrisi ya, sehingga akan berdampak yang lain, pembentukan batangnya akan terganggu. Nah makanya teman-teman ini itu dibuangi. Jadi buah-buah yang ada semuanya dibuangi teman-teman ya. Bahkan ada sebagian yang dompet-dompetnya pun dibuangi. Tapi andai kata bunga tidak dibuang pun tidak jadi masalah teman-teman, karena bunga itu tidak berdampak ya. Tapi yang jelas itu yang paling pokok adalah buah-buah yang ada dibersihkan teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah buah-buah yang seperti ini sebenarnya belum laku kalau untuk standar pabrik teman-teman ya. Ada sebagian yang pengepul memang masih menerima, tapi ini standar pabrik itu minimal 3 kilo. Ini kira-kira itu setengah kilo masih teman-teman ya. Ini cuman karena kelihatan besar itu karena dekat kamera teman-teman ya. Ini masih setengah kilo. Jadi di bawah 3 kilo sebenarnya kalau untuk pabrik ini belum dianjurkan. Maka ini tetap dibuang. Dengan adanya dibuang semua ya teman-teman. Jadi istilahnya ini nanti diharapkan batangnya akan tumbuh sehat, besar, kemudian diharapkan nanti buahnya akan otomatis akan besar. Oke teman-teman. Teman-teman, ini buah-buah yang hasil kastrasi teman-teman ya. Sekali lagi saya hanya sekedar berbagi pengalaman ataupun sharing ya teman-teman ya. Jadi bagi petani-petani yang senior ataupun petani yang tidak melakukan kastrasi, ya silahkan, monggo boleh-boleh aja. Itu masing-masing orang itu kan mempunyai sudut pandang yang berbeda. Tapi ini sekali lagi menurut pemahaman saya, ini hasil kastrasi ya. Ini contohnya buah batang yang hasil dikastrasi ini teman-teman. Jadi ini bunga-bunganya dibiarkan. Ini diharapkan nanti bunga-bunganya itu juga bisa akan membantu penyerbukan buah-buah yang berikutnya. Itu teman-teman. Jadi istilahnya ada sebagian yang dompet-dompetnya pun dibuang, bunga-bunganya dibuang. Itu monggo teman-teman. Saya bukan berarti yang terbaik, bukan saya yang terpandai, bukan saya yang paling senior. Ini saya terutama bagi petani pemula, jadi istilahnya yang baru menanam kelapa sawit. Jadi istilahnya kalau menurut pemahaman saya teman-teman ya, sahabat petani semua, jadi sekali lagi ini kastrasi ini jangan mengganggu daunnya ya ataupun pelepahnya. Jadi pelepahnya tetap dibiarkan. Nanti waktunya pruning ada tersendiri, kastrasi tersendiri teman-teman ya. Kalau kastrasi ya saya bukan mengajari ataupun menggurui teman-teman ya. Ini saya tujukan terutama khususnya bagi petani pemula lah ya, yang mungkin perlu juga bahan referensi ataupun
pengalaman ya. Itu sekali lagi cara kastrasi itu membuang semua buah-buah yang ada di pohon ya, di pohon kelapa sawitnya dibersihkan, tapi jangan mengganggu pelepahnya. Nah, kemudian fungsinya kastrasi adalah satu, supaya batangnya tumbuh besar, tumbuh sehat karena tidak dibagi untuk ke buah dan bunga ya. Jadi fokus untuk pembesaran batang, itu fungsinya. Yang kedua, sawit di bawah 2 tahun ini belum laku untuk kelasnya di perusahaan ya. Nah, mungkin ada sebagian pengepul yang buah masih kecil-kecil pun ada juga yang menerima. Di sini pun di tempat saya juga ada pengepul dengan harga yang di bawah rata-rata. Jadi kalau untuk buah yang standar harganya di sini 2.200. Kalau buah yang di bawah 1 kilo, yang setengah kilo, seperempat kilo itu dengan harga 1.600 per kilo. Nah, itu yang di tempat saya khususnya ya, itu di daerah Blok O, Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi teman-teman yang istilahnya tidak sepaham dengan pemahaman saya, tidak sepaham dengan pengalaman saya, silahkan tulis kolom komentar ya teman-teman ya. Pak D, saya tidak pernah saya melakukan kastrasi, itu bisa dijual misalkan. Nah, itu tolong ditulis di komentar teman-teman ya. Jadi nanti bisa untuk sebagai bahan pertimbangan dan pengalaman buat saya pribadi lah. Terutama kalau seandainya tidak kastrasi, apa keuntungannya dan apa kerugiannya. Dan juga mungkin apabila ada petani yang membutuhkan, biar bisa ada perbandingan. Misalkan melihat channel saya begini, kemudian ada komentar begini, jadi nanti kan akhirnya petani, terutama petani pemula kan bisa mengambil langkah sebaiknya saya melakukan kastrasi atau tidak. Oke teman-teman, bagi yang baru menemukan channel ini ataupun baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, sebelum berpisah, saya sebagai manusia biasa, apabila salah dalam tutur kata ataupun kurang dalam menyampaikan, mohon sarannya lewat tulis kolom komentar teman-teman ya. Namanya saya juga masih taraf belajar, saya sekedar untuk sharing, untuk saling berbagi. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat berpisah, bertemu kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.